Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia. Kita lihat bagaimana upaya pemerintah yang setiap hari berjibaku untuk mengatasi wabah tersebut. Sejarah mencatat bahwa kejayaan Islam pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga masyarakat Muslim pada waktu itu hidup tentram dan sejahtera, padahal bersamaan dengan situasi pandemi. Jarang orang yang tahu bahwa pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu juga merupakan masa pandemi Ta'un yang terjadi pada sekitar tahun 100 Hijriah. Bagaimana khalifah yang terkenal merakyat itu mematuhi upaya kesehatan di tengah pandemi? Apakah kelulusan sikapnya sebagai pelayan umat menjadikannya berbaur secara leluasa untuk membalas kecintaan dari rakyatnya tanpa mempedulikan protokol kesehatan? Pengalaman kaum muslimin dalam menghadapi wabah tidak lepas dari upaya karantina dan pencegahan penularan. Tidak terkecuali bagi pemimpin kaum muslimin saat itu yang merupakan tokoh sentral dalam mengendalikan masyarakatnya. Kepemimpinan Bani Umayyah terjadi pada masa-masa pandemi Ta'un yang datang silih berganti. Mereka sudah biasa memindahkan pusat pemerintahan ke daerah pinggiran yang lebih aman dari wabah Ta'un. Khalifahnya memiliki tradisi membangun istana khusus untuk tinggal dan bekerja di tempat yang jauh dari rakyatnya sebagai bentuk karantina agar terhindar dari Ta'un yang mewabah. Mereka sangat memperhatikan makanan dan berbagai upaya kesehatan lainnya agar tidak tertular penyakit. Apakah hal ini juga terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang juga merupakan khalifah dari Bani Umayyah? Sejarah telah mencatat bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok yang sederhana. Sejak menjadi khalifah, ia meninggalkan kehidupan yang berkecukupan dan justru menjadi seperti rakyat biasa. Sosok ulama sekaligus pemimpin umat yang lebih suka dipanggil Amirul Mukminin itu meninggalkan istana khalifah dan menempati rumah dinas sederhana untuk bekerja. Ketika penasihatnya menyampaikan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan standar kerajaan berupa karantina di istana agar tidak terpapar wabah, Umar bin Abdul Aziz dengan kreatif memberikan solusi lain yang jitu. Meskipun tidak berkenan untuk tinggal di istana, beliau tetap menjaga protokol kesehatan di rumah kerjanya yang kecil dengan makanan sehat ala kadarnya dan lebih banyak bekerja mandiri sehingga tidak melibatkan staf yang banyak. Imam Jalaluddin As-Suyuti menceritakan dalam kitabnya tentang kisah Ta'un pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Arto'ah bin Al-Mundir, dia berkata, ada beberapa orang yang mendampingi Umar bin Abdul Aziz memintanya untuk menjaga makanannya serta menyarankan untuk melakukan isolasi atau karantina mandiri dari Ta'un. Mereka mengabarkan bahwa para khalifah sebelumnya telah melakukan protokol kesehatan itu. Lalu Umar pun bertanya, engkau mengetahui bahwa aku lebih takut pada suatu hari selain hari kiamat, maka janganlah engkau memberiku keamanan dari ketakutanku itu. Kisah ini tercantum dalam kitab Marawahu Al-Wa'un fi Akhbar At-Ta'un karya Imam As-Suyuti. Makna dari riwayat tersebut bukan berarti Umar bin Abdul Aziz mengabaikan protokol kesehatan. Beliau tetap berusaha menghindari kerumunan dengan tinggal di rumah kerja khusus yang sederhana. Kondisi ini sekarang dikenal dengan istilah work from home atau WFH atau bekerja dari rumah.
Karena beliau seorang pejabat, maka WFH dilakukannya dari rumah dinas. Rumah dinasnya berbeda dengan rumah pribadi. Tidak ada banyak pelayan yang mengurus beliau, dan tidak ada seorang penyair pun yang mengerumuni sambil menghiburnya sebagaimana umumnya raja di istana. Bahkan, untuk kunjungan kerja saat turun ke bawah melihat rakyatnya, beliau lebih suka menyamar sehingga tidak ada konvoi pengawalan dari pasukan maupun sambutan dari rakyat yang ramai. Meski menolak tinggal di istana megah dan menolak makan makanan kerajaan, Umar bin Abdul Aziz berupaya menerapkan protokol kesehatan dan diet dengan caranya sendiri. Khalid Muhammad Khalid dalam kitabnya menuliskan bahwa menu makan malam Amirul Mukminin ini hanya roti kering seperti kacang adas dan garam. Menu ini juga tidak jauh beda dengan yang dimakan istri dan anak-anaknya yang terbiasa makan malam dengan kacang adas di rumah pribadinya. Kisah ini disebutkan dalam kitab Khulafaur Rasul karya Khalid Muhammad Khalid. Ternyata menu berupa kacang adas atau yang disebut lentils dalam bahasa Inggris yang dimakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan keluarganya merupakan makanan bergizi yang murah dan sangat bermanfaat untuk kesehatan lahir maupun batin. Pada masa wabah, semua orang butuh makanan sehat dengan harga yang terjangkau. Umar bin Abdul Aziz dan istrinya juga mengerti betul bahwa selain untuk kesehatan badan, makanan yang dikonsumsi dirinya dan keluarganya juga perlu diupayakan agar memberikan kekuatan batinnya, yaitu terhindar dari sikap sombong dan tetap berempati kepada rakyatnya. Kedua hal tersebut sangat penting bagi kehidupan seorang pemimpin dan keluarganya agar selamat dari berbagai fitnah dunia dan akhirat. Secara khusus, Al-Hafiz Az-Zahabi menyebutkan keistimewaan kacang adas dalam kitabnya. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang mengungkapkan bahwa memakan adas akan mengisi hati dengan rasa simpati, mengisi mata dengan air mata, dan menghilangkan kesombongan. Di sisi lain, kacang adas memang diakui secara ilmiah sebagai sumber makanan berprotein tinggi dan dapat mencegah berbagai virus penyebab penyakit. Meskipun tidak lazim dikonsumsi masyarakat Indonesia, banyak kacang-kacangan yang lain, misalnya kacang tanah yang bersifat serupa. Baik kacang adas maupun kacang tanah, keduanya memiliki kandungan berkhasiat yang mampu mencegah penyakit infeksi karena mikroorganisme, terutama untuk menghambat virus. Apabila cara hidup Umar bin Abdul Aziz dan keluarganya di tengah wabah taun diterapkan saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentu masih sangat relevan. Menjauhkan kerumunan dalam berbagai acara kemasyarakatan dapat ditiru oleh semua orang, baik pimpinan maupun rakyat biasa. Teknis pelaksananya tentu tetap beretika dan tidak menyinggung orang lain ya. Apabila Umar bin Abdul Aziz memiliki keperluan di wilayah yang jauh, beliau terbiasa menulis surat ke pemimpin daerah tersebut. Beliau memang terkenal sebagai khalifah yang rajin berdakwah dengan berkirim surat bahkan hingga ke raja-raja di India. Mengenai soal makan, tentu kita tidak harus meniru secara persis apa yang dimakan oleh beliau dan keluarganya. Bila ingin meniru, maka kita menyesuaikan dengan makanan yang tersedia dan menjadi kebiasaan di negeri kita masing-masing. Meskipun demikian, nilai gizi atau nutrisi pada makanan yang dikonsumsi saat pandemi perlu diutamakan. Melalui contoh sederhana, yaitu kacang adas yang dikonsumsi Umar bin Abdul Aziz, maka apa yang beliau keluarganya konsumsi itu tidak lepas dari aspek ilmiah. Yang tidak kalah penting, saling memiliki empati dan menjauhi kesombongan sangat layak untuk diterapkan sampai hari ini. Kita semua berharap bahwa berbagai aspek kehidupan akan membaik. Meskipun pandemi belum usai, setiap situasi seperti ini sudah pernah terjadi di masa lampau. Misalnya saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Maka prinsip-prinsip mulia yang telah diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz
layak kita terapkan di situasi saat ini. Bagaimana kisah Umar bin Abdul Aziz dalam menghadapi pandemi di masa pemerintahannya? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.